Betul, ada hal-hal yang cepat, Iya. ada hal-hal yang pelan. Tapi nek barang pelan mbok paksa jadi cepet, Iya. ya nggak bisa. Barang cepat mbok paksa jadi pelan, juga nggak bisa. Jadi in the end apa? Kembali lagi yang pertama, acceptance. Kamu ngaku bahwa nggak semuanya kamu tahu. Nggak semuanya itu pasti dan tidak bisa dibikin pasti. Segala hal dalam hidup itu very philosophical. Cuman tergantung kamu filosofisnya itu bergantung dengan apa. Apakah kamu menjadi filosofis, kamu ngomongkan itu hanya karena kamu diakui sama orang lain, atau semua itu lahir dari dirimu sendiri. Kamu tahu the biggest privilege in life? The biggest privilege in life is the ability. So guys, dari total views videoku, itu cuma 10% yang udah subscribe. Yang udah denger dan merasa termotivasi dan dapat sesuatu, right now I'm asking the favor to you. Please subscribe, and it's a free way to help me, to motivate me to make a better video. Halo teman-teman DO, balik lagi sama Tia di sini. Hari ini aku punya narasumber yang it's a challenging podcast for me untuk punya tamu seperti ini ya. So we're welcoming my mentor, my friend. Semoga besok jadi partner bisnis mungkin ya. Kita welcome Nathan Santoso. Halo teman-teman. Halo. Ya, Ko Nathan ini kita udah kenal berapa tahun ya Ko ya? Wih, terlalu lama. Kamu 10? masih SMP rasanya. Apa? Berarti aku 16 tahun, 17 tahun ya. Berarti hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Jadi why I said it's a very challenging karena banyak ya. Dari aku kecil, aku remaja, terus sampai sekarang so many history gitu kan. Bahkan aku sempat yang dideportasi di Hong Kong, Koko ingat kan? Ya kan Koko ingat kan? Aku masih ingat loh, itu aku di Hong Kong, aku gak bisa pulang. Aku tidur di hostel yang namanya tuh Nathan Street. And that time, oh iya ya, telepon aja ke Nathan gitu loh. Out of nowhere gitu. Aku kaget buat telepon. Itu kok, hah? Kamu nyantol ya Hong Kong gak bisa pulang ya apa sih gitu. Itu gila sih itu. Ya, setelah itu kita move on ke, jadi teman-teman yang udah dengar podcastku ya, aku sempat drop out, sempat nyantol di Hong Kong, diselamatin Konatan, and then masuk ke Petra, dibantu Konatan juga. Kok inget gak sih? Kailing. Aku tuh kasih masuk beasiswa dari gereja, gak usah bayar uang masuk, uang pangkal. Lupa aku. Nis kakek nolong orang berarti. Kebanyakan nolong orang ya, sampai lupa gitu. Ya, well at least aku ingat ya sampai sekarang gitu kan. Tapi sorry akhirnya aku harus DO lagi. Drop out lagi kan. Terus habis gitu kita sibuk hidup masing-masing ya Go ya. Terus ketemu lagi waktu gak lama ya Go ya. Gak lama, pokoknya kamu tuh ngomong ngambil aku buntu. Iya. Pokoknya buntu nyari Nathan. Ya, sedot WC terkenal Nathan Santoso. Berarti ini Nathan, plumber. Ya. Kita semuanya dijual. Kalau penting dia mau sedot WC, sedot apapun, pokoknya buntu-buntu silakan kontak saya. Jangan buntu-buntu banget tapi. Nah jadi waktu itu akhirnya kita datang ketemu lagi. Aku udah kerja Ecofest, kerja Tineco, and yet Konatan punya project yang lain gitu kan. Nah waktu aku kenal Konatan, inget lagi itu Koko lagi ngerjain yang namanya Rajut Asa. What is Rajut Asa? Rajut Asa itu satu project yang sangat idealis. Jadi waktu aku pulang dari Amerika, waktu kita baru-baru kenal itu kan, kalau diingat aku sering adakan acara-acara sosial. Jadi aku dulu pembimbing di sebuah yayasan mahasiswa di kampus-kampus negeri gitu kan. Aku sempat ngajar di madrasah, maksudnya bantu di madrasah. Dan intinya aku tuh kepingin sekali punya hidup yang gak cuman itu-itu tok gitu kan. Tapi kalau sampai aku mati lain kali, aku tuh bisa anakku tuh bisa melihat aku, oh papaku dulu melakukan sesuatu yang berarti. Gitu kan. Jadi ngadakan acara-acara sosial. Nah acara sosial tuh kan kelihatan bagus, tapi satu hari. Impact-nya gak bisa panjang. Gitu kan. Jadi aku mikir impact-nya supaya panjang gimana gitu. Akhirnya aku mulai dengan ke dalam. Jadi aku ada anak asuh almarhumah, sekarang udah gak ada orangnya. Sekarang aku supporting adiknya dia. Nah, lalu orang-orang kantor gitu kan. Tapi akhirnya kan, depth-nya dapet, breadth-nya nggak dapet, nggak cukup luas gitu loh. Akhirnya kita mempengaruhi hidupnya orang, bikin impact cuman kecil. Orangnya sedikit, tapi mungkin besar impact-nya. Jadi tak pikir-pikir, gimana ya caranya supaya bisa luas tapi dalam gitu kan.
Aku mikir bahwa kalau aku mau luas, nomor satu yang harus tak lakukan tuh mengagregasi. Attracting orang gitu kan. Nah, attracting orang, piye caranya attracting orang ya? Lalu nonton Gary V. Create konten. Oke, siap Pak. Langsung bikin konten gitu kan. Bikin konten dari nggak pernah bikin konten dan nggak pernah nulis dalam bahasa Indonesia, dipaksa untuk buat begitu. Nah, dari situ mulailah ada konten. Jadi di Rajut Asa itu aku percaya bahwa pertama kali kita harus mengagregate. Kedua adalah kita harus educate. Karena orang-orang itu di Indonesia, ya let's face it, banyak sekali orang-orang yang tidak cukup pendidikannya. Dari educate, apa yang harus kita lakukan? Curate, mengkurasi. Nah, dua ini harus loop. Kenapa? Karena biasanya kalau orang-orang luar, gak lulus uji, gak lulus kurasi, buang. Nah, aku merasa bahwa yang tidak lulus kurasi itu harus dikasih second chance. Karena in the end bukan about the skills, tapi about the grit. Kemampuannya orangnya. Jadi karakter itu yang kita pakai supaya kita bisa di loop ininya. Ini dulu ya, itu punya konsep seperti itu. Setelah itu invest and incubate. Kita investasi, kita inkubasi, kita jalanin sampai terakhir baru kita pasarkan. Produknya. Jadi itu pandangan yang naif, tanpa pernah maju, masuk ke bawah, ini utopianya. Otomatis pada waktu sudah masuk, kita melihat, ternyata banyak hal yang harus kita adjust gitu kan. Karena pada waktu kita aggregate, filternya juga harus kuat. Dan pada waktu kita mau educate, ternyata edukasi yang dibutuhkan itu bukan sesuatu yang bisa dimeskan, gitu kan. Jadi akhirnya banyak sekali yang harus kita tweak, dan akhirnya sekarang aku fokus Rajut Asa itu di artisan-artisan berbasis budaya. Jadi kalau misalnya bisnis yang aku tertarik adalah bisnis-bisnis yang berbasis artisan, dan yang kedua berbasis budaya. Itu yang mendefine social impact yang aku mau. Tapi Rajut Asa yang aku tahu ya, waktu aku ketemu Koko di kantornya Koko itu waktu itu Rajut Asa punya 5-6 brand. 2 atau 3 lah, nggak sampai 5 atau 6. Banyak kok. Banyak yang tertarik, tapi yang kita tertarik pada waktu itu, yang kita kerjakan 2 atau 3. 2 atau 3. Nah, jalan dari Rajut Asa sampai sekarang sisa? 1. Sisa 1. Apakah itu? Dan 1 tuh dulu nggak ada. 1 tuh dulu nggak ada. So this is like slap in the face pembelajaran. Banget. Lebih ya, betul kamu 5 atau 6. Iya, aku ingat 5 atau 6 kok. Iya, banyak. sampai lupa. Sisa 1, dan itu pun bukan pioner ikut pertama kali. Iya, jadi mati semua yang tadi. Bukan matinya di aku, bukan mati di mereka. Koko nggak berhasil untuk menyukseskan mereka dalam tanda kutip nih? Tidak berhasil menyukseskan dan tidak berhasil masuk. Jadi akhirnya aku pull out. Nah, setelah Rajut Asa, sekarang di depan kita ada Iwa. Iwa ini apa kok? Iwa itu adalah sebuah minuman berfermentasi dan distilasi asli Bali yang dikerjakan oleh ibu angkatku. Jadi sebenarnya ya karena yang tadi aku ngomong nggak rencana gitu kan. Karena sebenarnya ini itu diangkat anak duluan, bantu orang tua, lalu ternyata akhirnya disuruh mengerjakan. Kok bisa ketemu si ibu ini kok? Dikenalkan sama orang yang sekarang menjadi kakak angkatku di Bali. Jadi semuanya itu buntu, nggak tahu mau ngapain, jalan-jalan ke Bali. Jalan-jalan ke Bali hanya untuk promote ada satu program mental health dulu yang kita bikin. Pada waktu datang ke sana, karena kita tuh kan nge-zoom ya, kita mau ngadakan interview sama satu orang tentang mental health. Karena di Ubud, berebet itu apa? Berebet. Sinyalnya tuh berebet dia tuh. Waduh, nek berebet gini kan gak karu-karuan kan. Jadi aku bawa Orbit itu loh, Telkomsel Orbit tak bawa ke situ supaya iso bagus gitu kan, live-nya. Itu. Jadi sampai ke Bali waktu kondisi Covid nyetir itu sampai sana ke Ubud, ngapain lagi ya? Ada satu orang yang fotografer bantu aku untuk kasih kelas UMKM di Rajut Asa. Tak pikir orang ini fotografer terkenal, minta bayarannya nggak narif. Gitu kan. Temenan lagi gitu kan. Lalu akhirnya aku datang ke sana, kenalan, ternyata dia itu punya panggilan sosial yang tinggi. Nah,
Dari situ kita jadi deket, akhirnya mamanya dia tuh jadi mama angkatku juga. Sekarang jadi aku punya 2 mama angkat di Bali kan. Jadi lalu orang ini yang mengenalkan aku ke orang-orang di Bali. Jadi apapun bisnis yang aku kerjakan di Bali itu semuanya tuh muaranya ya dari masku ini, Mas Dewandra. So this is something personal. Sangat personal. Apakah karena itu ini jadi bisa jalan? Aku yakin ya. Jadi semuanya itu aku merasa sesuatu bisnis itu bukan sesuatu yang bisa direncanakan. Oke. Ini satu pandangan yang mungkin sangat teramat kontroversial ya. Oke. Menurut aku nomor 1, manusia itu sering membuat sebuah cerita yang diomongkan ke dirinya sendiri supaya dirinya tuh merasa nyaman. Yes. Ya. Masalah satu hal yang paling nggak disenangi manusia itu uncertainty. Ya. Betul ya? Jadi kepingin sekali punya satu mindset bahwa kalau hidupnya itu lebih pasti, waduh lebih aman. Hidupnya lebih enak. Ya, in the end tapi nggak ada kepastian itu. Yes. Tahu dari mana kepastian? Oh tak pikir, tak perhitungkan, tak apa. Itu kamu asumsikan otakmu itu cukup besar untuk bisa mengerti seluruh variabel yang ada di dunia dan jagat raya ini, which is not true, gitu kan? Nah berarti sekarang itu manusia itu sering kali berpikir bahwa kalau aku merencanakan sesuatu dengan baik, maka itu akan menjadi sangat baik dan akan berhasil dan itu akan menjadi sesuatu yang pasti. Bisnis dan apapun dalam hidup tidak bisa dipikirkan secara komprehensif dan cukup lengkap untuk kita memastikan sesuatu itu akan terjadi sesuai dengan perencanaan kita. Karena itu bisnis yang terjadi seperti ini itu sama sekali nggak terencana. Dan menurut aku the only plan you can make is to adapt. Nah, jadi menurut aku ini sesuatu yang aku belajar gitu. Jadi nggak direncanakan, tapi jadi satu-satunya justru yang sekarang lagi jalan ya. Nah, sekarang new opportunities open up. Aku sekarang mulai mengerti bahwa kalau opportunity itu open up juga bukan berarti semuanya aku harus terima. Bukan berarti semuanya itu aku juga harus bisa aku ambil hanya karena aku merasa aku bisa. Jadi perjalanan Rajut Asa yang cukup panjang itu dan perjalanan hidupku itu juga mengubah mindsetku gitu loh tentang bisnis dan tentang hidup in general. Sehingga sekarang kalau mendekati begini ya aku nggak bakal seperti dulu. Wiser ya? Ya kalau wiser mungkin nggak ya, pancet goblok. Cuma maksudnya lebih ibaratnya ya lebih mateng dibandingkan yang dulu gitu kan. Jadi sudah mateng nanti garek lo goret dok. Habis itu bounce back kan. Iya. Nah ini kok kalau kita bilang skeptik ya. Oh iya kok yang diselamatkan iwak nih, alkohol nih. Karena duitnya, karena the other brands itu duit kecil kah? Karena everyone knows this is like margin is high. Gini, nomor 1 omonganmu itu ada satu hal yang secara logika nggak masuk. Karena kamu mengasumsikan bahwa ada yang menyelamatkan dan ada yang diselamatkan. Sedangkan hidup itu 2 ini saling berkaitan. Pada waktu kamu menyelamatkan sesuatu, itu dia juga menyelamatkan kamu. Jadi apapun yang kamu berikan, for every action there's a reaction. Apapun cost yang kamu lakukan akan ada efeknya ke kamu. Jadi menurut aku dinamika itu harus kita bisa lihat. Nggak bisa kamu lihat cuman sesuatu satu pihak tok. Itu pandangan yang menurut aku nggak komplit. Gitu kan? Jadi kalau kamu ngomong, apakah aku menyelamatkan ini? In a way, yes. Tapi itu juga nyelamatin Koko. Nyelamatin aku, big time. Apakah aku melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk ini? Yes. Dapat profit nggak? Ya. Salah nggak? Enggak. Gitu kan? Yang salah adalah pada waktu kita melakukan sesuatu, pada waktu kita kepingin melakukan profit, tapi dengan melakukan sesuatu yang eksploitatif. Jadi apapun yang aku lakukan sekarang di Rajut Asa dan apapun yang aku berusaha untuk pegang teguh dalam hidup, adalah kalau aku melakukan sesuatu, aku kepingin melakukan sesuatu itu yang akhirnya win-win. Win-win, iya. Jadi bukan koyo aku ki malaikat gitu kan. Maksudnya semuanya nggak ada cacat dan celah. Yo rek cacatku yo wakeh gitu kan. Tapi at least aku berusaha untuk melakukan hal yang terbaik yang aku bisa. Supaya ada return yang baik untuk keduanya. Kayak gitu toh. Ini bagi teman-teman yang dengerin ya.
Mungkin kayak, ngomongin apa gitu ya. You have to read between the lines kayak. Gak cukup ya. Kalian nonton sekali gak cukup. Nonton 2 kali, nonton 3 kali. Karena Konatan ini ngomongnya it's like a simple word. Tapi actually maknanya lebih dalam lagi gitu kan. Gitu. Kita kelas yoga di sini. Jadi kalian kalau gak ngerti gitu ya, itu bukan kalian gak ngerti guys. Memang gitu. Ya, he talks in riddle. Jadi kalian harus nonton 2 kali, 3 kali. Tambah gak jelas. Sebenarnya simple kok. Tapi maknanya dalam. Tapi simple, it's very contradictive satu gitu kan. So actually I can see it reflecting diri Konatan gitu ya. Before long ago aku kenal Konatan, pakai kata-kata yang sulit untuk dimengerti orang gitu. Dimengerti nggak bisa dimengerti gitu kan. So noisy in your head gitu. Yeah. People can sense it. Tapi sekarang itu kayak it's very simple but it's how can I describe it? Simple tapi kompleks tapi simple gitu. Menurut aku hidup itu mau mbok bikin susah ya bisa, mau mbok bikin gampang ya bisa, pilihanmu gitu kan. Sedangkan yang bener itu kan yang sulit dibuat gampang. Yang gampang dimengerti sulitnya. Gitu ya. Iya, hidup itu kan selalu ada 2 gitu kan. Nggak bisa kita lihat itu sisinya itu nggak bisa kita anggap cuma 1. Iya. Kenapa kok kita sering kali nganggap sisinya cuma 1 coba? Ini podcastnya gantian, aku narasumber. Nathan. Kenapa kok cuma 1 ya? Karena belum pernah go through the other side. Itu 1. Menurut aku kedua, ya balik ke omongan tadi itu. Orang itu berusaha membuat sesuatu yang nggak pasti jadi pasti. Semakin kamu mengakui banyak banget variabelnya, semakin kamu mengakui bahwa tidak semuanya dalam kontrolmu. Semakin kamu mengakui bahwa kamu ini nggak tahu apa-apa. Gitu kan? Makanya kalau orang di interview tanya gini, jawabannya, wah seakan-akan tahu segalanya. Nggak mungkin tahu semuanya gitu loh. Tapi ada berapa orang yang bisa mengaku bahwa, oh ya aku nggak tahu, aku belum tahu, wah aku gagal. Nah, menurut aku itu adalah sesuatu pandangan hidup yang akan mengubah. Dan itu, nek kamu sudah sampai di bisa menerima itu ya, rasanya lo ya, hidup itu lebih ringan, lebih gampang. Karena kamu gak akan berusaha ketok pinter, kamu gak akan berusaha ketok bijaksana. Justru kamu akan dengan segala kepolosan dan kebodohanmu itu akan menunjukkan dirimu yang sesungguhnya. Very philosophical ya. Iya. Dan menurut aku segala hal dalam hidup itu very philosophical. Cuman tergantung kamu filosofisnya itu bergantung dengan apa. Apakah kamu menjadi filosofis, kamu ngomongkan itu hanya karena kamu diakui sama orang lain, atau semua itu lahir dari dirimu sendiri? Kamu tahu the biggest privilege in life? The biggest privilege in life is the ability to save. Artinya apa? Begitu kamu bisa ngomong, oh kamu gak setuju sampai aku, don't care. Di saat kamu melakukan itu, kamu baru bisa jadi dirimu sendiri kan? Nek enggak, ya apa caranya kamu bisa jadi dirimu sendiri? Kamu mau ngomong sesuatu, kamu mikir, nanti dia gini gitu kan? Nanti dianggap aku begini gitu. Nah tapi begitu kamu bisa melakukan itu, hidup akan menjadi lebih simpel. Interesting. Ini pertanyaan udah banyak kok di otak. Tapi I'm trying to curate ya pertanyaannya supaya nggak kemana-mana nih. Nah kita balik lagi ke Iwa nih kok. Aku sebenarnya mau gali dalam lagi, tapi kita move on ke Iwa dulu. Tadi balik ke profit kan kok. Berarti art ini, idealisme ini harus profitable, baru dia bisa hidup. Is it true? Setuju. Where's the line between kita mengkapitalismekan ini? Soalnya gini, kalau kamu mau big, you have like a very huge idea on your head. Ini kan butuh duit kan. Jadi apakah kita eksploitasi dulu? Tapi kayak tanganku ini tangan jahat, tapi hatiku hati baik. Tak eksploitasi dulu supaya I gather the money, I gather the so-called power with the money. Tapi tak buang ke idealisme ini. Nah, itu logikamu. Sekali lagi kamu melihat bahwa hanya ada satu jalan untuk mengambil profit. Betul ya? Aku butuh uang banyak, makanya aku harus mengeksploitasi, tak peres. Betul ya? Kenapa kamu nggak mikir aku butuh banyak berarti aku harus nanam? Lama. Memang betul. Tapi hal-hal yang gini ya, kalau misalnya kita tuh masalah waktu, orang-orang di dunia ini sekarang sangat worshipping speed.
ya, worshipping an illusion. Jadi bukan reality ya, ilusi dari growth. Ya. Ya kan? Mangkane bibit iku disilang ini ngono, ya kan? Ayam disuntik ben dodone gede sedi itu, sapi disuntik ben susune akeh, gitu kan? Akhirnya apa? Sehat kita. Enggak. Remek kabeh kan? Iya. Nah, dunia itu punya satu pikiran, memutuskan untuk berpikir sesuatu bahwa sesuatu bisa dilakukan dengan cepat. Kenapa? Karena takut. Takut apa? Wah, aku besok mungkin mati loh. Iya. Ya kan? Wah, aku nih nggak kaya, nggak kelihatan gede, aku kurang kelihatan gagah. Iya. Akhirnya manusia melakukan segala sesuatu in the name of power and admiration dari orang-orang. Padahal proses, speed, itu bukan sesuatu yang bisa kamu hack. Oke. Yes, you can hack it in certain way. Tapi once you cross that threshold, itu bakal screw things up. Menurut aku ya ini ya. Oke. Jadi proses itu sesuatu yang harus dijalani. Ya kan? Kalau kamu mau punya sesuatu yang kuat, maka fundamentalnya kamu harus kuat. Kamu membuat sesuatu yang sustainable, infrastrukturnya harus ada. Ya. Bangun rumah yang bagus, fondasinya juga harus ada. Nanam sesuatu, ya kamu harus mau nunggu. Oke. Betul ya? Tapi I don't think this is applicable to all kok. Betul, ada hal-hal yang cepat, Iya. ada hal-hal yang pelan. Tapi nek barang pelan buat paksa jadi cepat, Iya. ya nggak bisa. Barang cepat buat paksa jadi pelan, juga nggak bisa. Jadi in the end apa? Kembali lagi yang pertama, acceptance. Kamu ngaku bahwa nggak semuanya kamu tahu. Nggak semuanya itu pasti dan tidak bisa dibikin pasti. Oke. Jadi kalau barang itu pelan, ya sudah biarin. Kayak aku tadi ngomong, kenapa kamu mikir itu harus diperes dan dieksploitasi? Iya. Betul ya? Iya. Nature-nya kalau kamu mau nanem, menurutmu meres sama nanem mana sih lebih bagus? Nanam. Setiap kali kamu meres, apakah kamu nggak boleh nanem? Boleh. Harus nanem kan? Iya. Nek nggak mbok peres sampai entek. Iya kan? Sapi ini wis tuwek peot, mbok peres terus juga metu susune gitu loh, percuma gitu kan. Jadi menurut aku segala hal yang kita lakukan itu ada speednya sendiri-sendiri. Nature-nya sendiri-sendiri, nggak bisa kamu paksakan melihat sesuatu cuman satu dimensi tok, karena itu nggak akan jadi. Interesting. And I happen to choose to take the long path. Takut nggak? Sorry. Maksudnya betul-betul takut gitu loh. Takutnya apa? Loh, nek waktuku gak cukup ya apa? Iya. Gitu kan? Iya. Tapi setiap kali aku menoleh ke belakang, aku ya mikir, 2 tahun yang lalu, aku nggak pernah mikir aku bisnis alkohol. Iya. But here I am. Iya. Jadi kita nggak pernah tahu speednya itu seberapa kan? Tugasnya kita cuma nanem. Ya. Nek moro-moro, wih Tuhan baik dikasih hujan. Ya sudah. Ya. Tanah ini subur. Ya. Mendadak ada ulet-ulet datang bikin tanah lebih gembur. Ya sudah di-enjoy, disyukuri. Wih, moro-moro ada hujan badai. Ya sudah, shit happens. Ya. But Iwak helps. Gitu kan? Tapi maksudnya gitu ya, ini tapi maksudku adalah kita harus bisa melihat itu secara keseluruhan ya. Kayak Embracing satu it ya. Iya. Embracing it. Oke, very interesting. Nah, ini kalau kita ngomong tentang iwak aku, sangat spiritual menurut aku ya. Philosophical, spiritual. Ini aku agak nyelempang dikit kok, tapi aku pengen tahu pendapat seorang Nathan ya. Berarti kita ngomongin tentang filosofi dan lain-lain. Terus aku nih lately juga so into philosophy. Di China, ya kan? Di China itu anak SD itu sudah belajar tentang filosofi. Aku nggak tahu di US ataupun di Europe tuh seperti apa. And yet di Indonesia we don't talk filosofi sampai kamu lulusan S1 sarjana filosofi. Why do you think? Karena kita punya kan filosof budaya kita yang lama kan. Karena speed. Because no one is pushing them kayak koko jadi kamu towaknya belajar gitu. sesuatu ya. Yeah. Sing ketok bedane adalah kamu tadi nggak bisa jadi bisa. Yeah. Betul ya? Kamu mengubah pikiran orang, belajar filosofi adalah mengubah mindset. Yeah. Kamu nggak akan ketok dia tumbuh kayak bambu. Bambu itu piro tahun ketok akare tok, gak ketok endi, gak tukul-tukul gitu kan. Mor-mor wut jadi besar. Nah, tapi di dunia yang appreciate only speed dan fenomena, dia akan melihat hasilnya yang kelihatan cepat itu apa. Result. Dan itu sebabnya kenapa orang nggak bother to even think about how they should think.
Gitu kan? Padahal filosofi itu mengubah itu. Filosofi itu melihat ke dalam, melihat dunia. Diem, merenung. Gak ono orang nganu filosofi itu ambek ambek main dakon gitu kan, pas moro-moro weh gitu lihat sepak bola lalu dapat filosofi, nggak ada. Filosofi dan dogma hidup itu kamu dapat dengan merenung. Dan nek kamu mau nih speed piye carane? Gitu kan? Makanya kenapa di luar negeri, kalau di Amerika juga ada selalu kan kelas-kelas dasarnya tuh akan ada. Aku SMA di sini ya. Tapi di luar negeri itu ada. Begitu kamu masuk ke dalam sebuah sekolah mesti ada Western civilization. Di mana itu akan ada filosofi yang membentuk sepanjang zaman. Tahun sekian itu dipengaruhi filosofi dan pemikiran seperti apa. Tahun sekian pemikiran seperti apa. Kaitannya dengan sejarahnya apa. Jadi kamu bisa melihat bagaimana manusia itu berinteraksi dengan lingkungannya, berinteraksi dengan timeline-nya, dengan manusia-manusia lain pada zamannya, gitu kan? Dari situ kamu bisa mengerti cara pikirnya orang-orang ini. Tapi kalau kamu udah ada di sebuah dunia yang appreciate cuman speed, belajar 10 cara membuat bisnismu jalan. Nggak ono 10 cara membuat bisnismu jalan gitu loh. Ngerti gak sih? Dan akhirnya orang-orang ini dapat apa? Dapat konten. Wih, hebat, luar biasa gitu. Saya membangun bisnis ini dalam waktu sekian. Wih, hebat, luar biasa. Tahun depan DPO. Gitu kan? Karena sekali lagi speed. Kamu masuk ke dalam sebuah bisnis dan kamu berusaha untuk mendapatkan kekaguman orang, mendapatkan valuasi tinggi, mendapatkan duit cepat dengan cara peres-peres tadi. Jadinya begitu. And that's why orang nggak belajar filosofi. Once you read about that, kamu bakal tahu bahwa it takes hundreds of years. Sedangkan bisnis sekarang dipenuhi oleh orang-orang yang invest hari ini, besok minta 3 kali lipat. Betul ya? Nah itu loh yang terjadi. Sekarang kalau kita bilang filosofi kok, tadi aku bilang di Amerika tuh tahun berapa itu ada filosofer apa. That's how sebenarnya kan kita cuma ngelihat hasilnya. We never look from the intention. Itu kan lebih penting ya. Kita harus lihat intensinya tuh kenapa baru dari. Kalau kita bisa membaca intensinya, actually we can read the future. Ya, we can say that kan. Orang ini intensinya gini, kira-kira yang akan dilakukan adalah ini gitu. Seperti aku bilang tadi, di China anak SD belajar filosofi, di US harus belajar filosofi, bahkan itu kayak kelas dasar ya. Kamu mau sekolah apapun kayaknya ada kelas filosofi gitu kan. And yet di Indonesia kamu mau S1 pun nggak pernah ada kelas filosofi, adanya kelas agama. So actually agama dan filosofi itu apakah sama ataukah gimana? Dan kenapa Indonesia nggak punya filosofernya sendiri gitu? In the end kan filosofi itu kalau definisiku ya, aku nggak tahu bener nggak tahu salah gitu kan. Tapi definisiku filosofi itu adalah cara memandang hidup, segampang itu. Jadi agama adalah bagian dari sebuah filosofi. Ya kan, yang diturunkan oleh Tuhan yang kita percaya. Sesuai dengan jalannya sendiri-sendiri, gitu kan. Nah, kok bisa tidak ada pandangan terhadap filosofi? Aku nggak tahu kalau alasannya ya. Tapi kalau misalnya mau dibikin horornya, mau bikin horornya, cara paling gampang bikin seorang itu jadi bodoh adalah pada waktu kamu nggak diajari cara mikir, satu. Kedua, pada waktu kamu diomongi kamu nih busuk, dari akarnya jelek, dari asli ini wis lolok, gak jadi apa-apa no, wis madesu, gak ada harapan. Itu cara paling gampang. Tapi kalau anak itu tak kasih tahu terus dari kecil sampai besar, dia nggak tahu asal usulnya dia selamanya akan jadi seperti itu. Burung elang, nek mbok kasih tahu mbok pelihara kayak ayam, gedene dadi ayam. Ya kan? Orang pinter mbok bilang dia bodoh, dari lahir akan jadi bodoh. Nah, negara kita ini negara yang terbesar mungkin sekarang ukuran populasinya keempat kan ya di dunia. Kalau misalnya ada orang yang mau mencari influence, mau nyari pasar, mau nyari dukungan, yo kita nih salah satu target yang harus diperhitungkan kan. Nek orang segini banyaknya dan pinter semua dan tidak bisa diplokoto sama dunia luar,
Bahaya, betul kan? Dibodohkan aja. Karena kita, gitu ya. nah kan bisa seperti itu cerita horornya kan? Ya. Gitu apa enggak? Ya silakan dipikirkan sendiri gitu kan. Menurut aku gitu atau enggak tuh enggak relevan. Yang lebih penting adalah jangan sampai gitu, gitu kan. Jadi gimana caranya sampai enggak sampai begitu? Kita harus mengerti. Sekali lagi look inward. Belajar lebih banyak. Belajar caranya mikir. Mulai berpikir secara filosofis. Mulai banyak menenangkan diri dan tidak mementingkan cuman speed. Speed itu ada waktunya penting, tapi ada waktunya juga nggak penting. Sadar itu dan mulai look inward to start the process within yourself to grow. Baru di saat itu kita bisa menjadi lebih baik. Very simple and complex in the same way aku ya. Kompleksnya karena sulit. Karena belum mau nerima. Iya. Jadi terasa sulit. Betul. Once you accept it, ya udah, it's so simple actually. Sekarang dibalik ya. Kenapa kok kamu takut pelan? Karena yang lain lagi lari. Oke. Yang kedua, kalau mereka sampai lari dan kamu ketinggalan, what's the worst that could happen? Nah, lately ini lagi kok. I also start to meditate, berusaha menenangkan, cari kenapa sih gitu. Nah kemarin tuh aku stumble upon buku, jadi ada satu buku tuh ceritanya tentang ayam. Ayam tuh ayam liar. Si ayam liar ini pagi hari dia tuh harus bangun kerok-kerok tanah cari cacing. And that day nggak banyak cacingnya, dia kelaparan, sangat-sangat kelaparan. Dia mau tidur dia takut dimakan, jadi harus sembunyi di mana. Hidup tuh susah bagi dia. And yet dia tuh ketemu sama temennya, si ayam yang lain di dalam kurungan. Makan enak, tidur enak, karena aman. Terus pertanyaannya yang ayam ke satu adalah, hidupku lebih enak kayaknya. Aku gak terkurung di sana. Kamu punya susahmu, aku punya susahku. At least I'm free. Aku gak bingung gitu kan. So I'm also thinking about, maybe I'm chasing something that not worthy after all gitu. Soalnya kan seperti balik ke omongan dari pertama, ini sebenarnya berulang-ulang ya, ngomongnya berulang-ulang karena akarnya sama. Kita nggak tahu segalanya. Segala sisi itu kita cuma tahu sebatas apa yang pernah kita alami, yang pernah kita pelajari. Kamu pernah hidup nggak enak, ya. Dan beneran by the way, ini bukan cuman tagline ya, aku tahu betul gitu kan. Bukan pencitraan ya, bukan pencitraan, beneran gitu. Orang yang pernah jatuh, lalu sembuh, pasti akan takut jatuh lagi. Betul ya? Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu nggak mau hidupmu jadi kayak gitu lagi. Tapi kalau sekarang aku di poin yang kalau mau jatuh lagi pun I think it's fine. Oke. Sudah di sana. Tapi aku percaya untuk aku mencapai ke sini itu aku harus merasakan enaknya dulu. Terus ternyata sampai enak, walah ternyata harus gitu-gitu toh. Mau susah mau enak tuh sama aja. So I want to help people yang harus ayo sama-sama enak. Rasa no enak. Dan ternyata itu gak ada apa-apa nih. So actually I'm towards in that way. Jadi aku harus jadi kapitalis supaya orang-orang ini ngerasa no enak and then you throw everything out. Jadi kan sebenarnya yang kamu ngomongkan itu kan berarti kamu bisa melihat ada shift di dalam hidupmu. Gitu kan. Dimana kamu mau progressing toward this one way. Sekarang pertanyaanku, apakah untuk kesana kamu harus cepat? Kan balik ke pertanyaanmu tadi. Kenapa kok kamu harus cepat? Ya supaya mereka lebih cepet enaknya. Supaya yang tak tolong ini lebih cepet. Mie instan. Ambil lamian sih dibikin pelan-pelan gitu kan. Bumbunya diendepno berapa hari. Enak mana? Ya enak lamian. Enak lamian. Mie instan ada enaknya. Sampai kamu nyoba yang ini. Iya, lah nek tiap hari makananmu mie instan, ya modiar. Betul gak sih? Tapi sekarang pertanyaannya kok, they don't even have anything to eat. Jadi orang-orang ini harus tak kasih mie instan supaya kamu tahu enak atau mie. So let's go for the ramen. This is not about the mie instan anymore. Tapi berarti sekali lagi bukan cuman satu hal, bukan cuman speed. Kamu melakukan sesuatu dengan baik. Ini balik ke tadi argumen yang tadi. Kenapa kamu cuman melihat satu sisi? Kamu melihat bahwa diperes tok. Caranya untuk kamu jadi gede, menjadi sukses harus cepet. Orang-orang lari, aku harus lari. Lah nek misalnya kabeh melayu, sapa sih bangun jembatan, Pak? Betul gak sih? Kalau semua lari, gak ono sing duduk, sapa sih masak? Gitu loh. Jadi kita tuh harus bisa melihat
bahwa dunia itu nggak cuma satu dimensi, nggak cuma satu sisi. Yeah. It's very complex. Dan kita ini nggak bakal tahu semuanya. Dan kita juga nggak harus tahu semuanya. Yeah. Dan kalau kita nggak ngerti semuanya, bukan berarti kita goblok. Yeah. That just make us human, gitu loh. Nah, masalahnya sekarang itu di dunia itu dituntut cepet. Yeah. Tahu semua. Pinter, have all the answer, bull. Ini pip mana? Iya toh, nggak ada gitu loh. Belakangan aku pikirkan ya, aku banyak mikir terakhir itu. Apalagi setelah aku tuh ngalamin depression. Oke. Aduh, banyak hal yang akhirnya merubah pikiranku gitu loh. Aku baru sadar bahwa, iya ya, kenapa kok aku cuma ngelihat satu sisi itu tok? Kenapa kok aku mikir bahwa dunia itu kalau nggak hitam ya putih? Yeah. Ternyata itu, by the way, kalau mau belajar itu ada namanya cognitive bias. Oke. Itu ada berapa cognitive bias. Jadi cara logika kita tuh seringkali faulty, keliru. Makanya pada waktu kita melihat itu ada bias tertentu yang membuat kita tuh akhirnya melihat dunia itu kita oversimplify the world, gitu kan? Jadi dunia dan kompleksitas kehidupan yang luar biasa itu kita reduce menjadi sesuatu yang sangat gampang, yang sangat sederhana, supaya kita bisa menciptakan ilusi bahwa kita mengerti segalanya, supaya seakan-akan hidup kita tuh lebih pasti, lebih gampang dimengerti. Sehingga banyak orang-orang yang mengatasnamakan iman itu untuk itu. Padahal a true faith itu bukan sesuatu yang pasti. Iya. Kamu percaya itu, kamu mengatasnamakan iman, kepercayaan bahwa hidupmu akan jadi lebih baik, nggak ada jaminan. Betul nggak sih? Nah, ini mulai ini kok sensitif ya. Iya. Karena agama menjual kepastian nih. No. Pasti masuk surga, pasti nggak masuk neraka, pasti dosanya dimaafkan. Dosanya dimaafkan, ya kan? Itu kan kepastian-kepastian yang dijual, dalam tanda kutip dijual ya. Masalahnya tuh gini loh, orang itu ya kadang-kadang tuh mengasumsikan bahwa dia bisa mengerti Tuhan secara penuh. Kalau Tuhan bisa dimengerti secara penuh, ya jeneng itu Tuhan. Betul nggak sih? Jenengnya Nathan. Angel namanya Nathan. Iya toh. Kalau misalnya kita tuh beranggapan bahwa apapun yang kita doakan akan dijawab iya sama Tuhan, duduk Tuhan, jongosmu itu. Betul. Betul nggak sih? Nah, jadi kita kan harus bisa mengerti gitu loh, bahwa dalam apapun hidup itu, ya, kalau kita percaya, kita orang beragama, kita percaya dengan berkat. Berkat itu juga bukan sesuatu yang akan pasti sesuai maunya kita. Iman itu bukan berarti beranggapan besok akan terjadi sesuai maunya kita. Iman itu adalah sebuah penerimaan bahwa kalaupun besok itu, ya, it's okay. Kenapa? Karena di sisi yang jelek yang kita lihat itu, kita percaya bahwa di baliknya itu ada berkat yang setimpal. Itu namanya iman. Dan kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Nggak ada pun nggak apa-apa. Acceptance gitu ya. Iya. Iman itu in the end itu acceptance. Bukan so kita, simple as that gitu. Iya, bukan berarti aku percaya dia akan bahwa besok itu kalau aku berdoa bahwa kalau aku melakukan ini maka besok akan dapat itu. Kalau kamu harus melakukan sesuatu baru dapat berkat, itu duduk berkat jenenge, itu persenan. Iya kan? Bener-bener. Dan kalau misalnya moro-moro kamu merasa berkatmu nggak cukup, kamu protes minta UMR naik, gitu kan? Nah itu loh maksudku, ngerti nggak maksudku? Nah itu tuh yang seringkali kalau kita bisa mengerti satu poin pertama yang dari awal kita omongkan, manusia berusaha menciptakan sebuah ilusi bahwa segalanya bisa pasti. Begitu itu kamu lihat terus, kamu akan bisa melihat, oh iya ya ternyata uripku ini gak pasti loh. Gitu kan? Oh kamu kalau hemat pangkal kaya. Enggak semua, Pak. Ono sing wong hemat. Gak kaya-kaya. Bahkan medit. Tapi sampai mate melarat yono. Gitu kan? Ada orang yang boros. Gitu. Kaya terus. Kaya raya. Itu kan rajin pinter. Gak tentu. Rajin pangkal
pintar, ya, kaya gitu gak tentu Gak gitu tentu. loh. Ada orang yang rajin belajar, Ya gak kaya-kaya. ya tapi memang ininya gak cukup, sadly speaking ya, Oke. gitu. Kapasitasnya gitu kan. Kok, kalau tadi kita bilang pintar pangkal kaya, hemat pangkal kaya gitu kan. Nah, apakah mungkin nggak orang itu nggak semua bisa kaya, tapi semua orang tuh bisa kaya? Possible? How? Ngomong apa? Ngomong Tidak apa? semua orang bisa kaya, tapi semua orang bisa kaya. Iklan gitu. Iya. Maksudnya kaya Iya. secara aku enough kok, aku konten kok gitu. Possible semua orang seperti itu kah? Menurut aku ya, setiap orang itu sudah ada kapasitasnya sendiri-sendiri. Ini kepercayaanku pribadi. Jadi kita harus menerima itu di awal. Bukan hanya karena kita itu nyuntek terus di gelas ini, maka gelas ini mendadak bisa nampung segini besarnya. Iya. Betul ya? Kita tuh harus berpikir bahwa upaya kita itu tidak selalu sebanding dengan hasil yang kita terima. Itu diterima duluan. Pertanyaanku, hanya karena aku tahu gelas ini nggak bisa segini, apakah berarti aku harus berhenti nyuntek? Enggak. Bodoh kan sampai kita berhenti nyuntek. Ya. Nah, dalam hidup kita tidak bisa melihat gelas kita itu seberapa. Akhirnya apa? Ya kita harus terus nyuntek. Nek amber ya apa? Ya wis biar ember. Ya biarkan amber. Ya. Ambernya kemana? Yaitu yang kamu lakukan untuk orang-orang di sekelilingmu. Kalau tujuan hidupmu itu bukan memenuhkan sebuah cup, tapi kalau tujuan hidupmu itu adalah nyuntek terus-terusan, ya, dua hal yang akan terjadi. Yang di dalam cupmu ini akan selalu baru. Dua, sekeliling gelasmu ini akan selalu basah. Betul nggak? Ya. Ya wis, tapi nek kamu mikir hidupku harus penuh, ya kan? Wih, amber, penting. Hari ini ketok gagah, buat isi kopi enak. Coba omben 2 hari lagi, tengik pak. Betul nggak sih? Karena nggak baru. Karena nggak baru. Oke. Tapi kalau kamu melihat hidupmu itu bukan penuh atau enggaknya gelas ini, tapi ngisi terus, artinya kamu sadar bahwa hidupmu ini bukan satu tujuan tapi sebuah proses yang kamu akan endure, akan kamu tahan, akan kamu jalani terus-terusan regardless of the capacity you have. Itu bakal beda. Tapi manusia sekarang selalu berpikir kapasitasnya dulu. Saya memang goblok. IQ saya rendah gitu. Tapi ini aku kurang setuju kok. Ini aku ngomong tentang kapasitas juga ya. Ini baru terjadi di timku gitu. Some people memang kapasitasnya cuma segitu. Iya kan? Oke, aku merasa intensinya dia bagus nih. Orangnya mindsetnya bagus, tapi sorry kapasitasnya cuma segitu. IQ-nya cuma segitu. Nah, bingung toh? Amber kan? Iya, bingung kan? Apakah ganti orangnya? Taruhkan di tempat yang memang kapasitasnya segitu toh, tapi masalahnya mindsetnya dia merasa enggak, kapasitasku segini nih. Tapi yang ngelihat yang ngerasa ini enggak, kapasitasmu ya cuma segitu gitu. Jadi menurutku ya, sekali lagi tadi, kamu sebagai orang yang di luar juga akan berpikir, kalau sampai kapasitasnya dia pendek tapi dia mau ngisi terus, ya taruh di tempat yang dia butuh kebasahannya dia. Betul nggak? Tapi begitu kamu naruh di tempat itu yang harus kering, ya dia akan berhenti mengisi. Betul nggak sih? Jadi dunia itu akan sangat kompleks. Yang harus kita terima ya pertama kali ya simpelnya apa? Ya ini kapasitasnya sudah ada. Kedua, kita nggak tahu kapasitas kita berapa. Gitu kan? Orang lain bisa tahu nggak kapasitas berapa? In a sense yes, tapi in a sense juga enggak. Karena kamu mengasumsikan bahwa kapasitasnya dia itu adalah apa yang kamu butuhkan dia lakukan itu tok. Gitu kan? Tapi kalau kamu bisa berpikir lebih, maka mungkin orang ini punya talent yang kamu nggak kelihatan. Gitu kan? Tapi nek kamu butuhkan dia untuk fungsi tertentu itu aja, ya kamu pindahkan ke tempat yang dia bisa amber ke samping-samping. Gitu kan? Sehingga pada hidup, apapun yang terjadi pada diri kita dan pada orang lain, itu satu, menerima kapasitas kita berapa, nyunteknya gak boleh berhenti, dan kita taruh diri kita di tempat, di sebuah situasi
di sebuah skenario di mana kalau kita amber itu akan menjadi kebaikan buat orang-orang yang di sekitar kita. Bukan tambah ngeribui pembantu-pembantu untuk ngepel. Aku pengen tanya, aku nggak tahu apakah ini tepat tanya ke Konatan ya. Apakah orang ngerti tentang spirituality, ngerti tentang filosofi dan lain-lain ini harus IQ tinggi? Menurutku enggak, harus banyak merenung aja. Oke, bukan karena IQ tinggi. Karena kan kita Menurut bisa, aku enggak. oh yang punya filosof itu kan Yunani, Barat gitu kan. Oke, China yang udah maju, Indonesia nggak punya. Correction, bukan mereka yang ngerti itu, mereka yang bisa nulis. Mereka yang bisa nulis, sebenarnya yang ngerti banyak, cuman nggak tertulis. Kamu aku yakin ya, kamu ngomong ambil petani, ambil apa itu dia akan lebih mengerti filosofi hidup daripada kita, bener ya? Gitu. Cuma disuruh jelasnya gak iso, gitu kan? Apalagi nulis gitu ya? Iya, soalnya kan dia merasa kamu nggak akan ada orang yang bisa menerima bahwa hidupnya itu penuh dengan ketidakpastian, lebih dari seorang petani mungkin, karena dia tiap hari bergaul dengan alam. Oh Pak, besok banjir Pak, wis nanam susah-susah Pak, tapi kadang gimana Pak, berapa ton sehari? Jawabannya apa? Tergantung. Ya. Bagi bisnis nggak bisa dong ya. Setiap meter persegi menghasilkan berapa ton, ngerti nggak sih? Ya. Lain toh. Gimana Pak? Ya itu tergantung Pak, kadang-kadang ini. Dan kita akhirnya jengkel. Ya. Maksudmu apa KB tergantung itu? Kenapa nggak bisa ngasih tahu kapasitas setiap meter persegi menghasilkan sekian, senario analisis gini. Gitu loh. Nah itu makanya nggak seharus pinter sebenarnya. Kamu harus cukup sederhana aja mikirmu. Menurut aku kita harus berpikir sederhana, menerima ketidakpastian, lalu banyak merenung. Nggak harus pinter. Dan kamu untuk ngerti nggak harus bisa jelasin ke orang. Kan gitu ceritanya. Iya. Tapi kan kalau kita bisa bilang skillmu tuh paling top, kamu bisa sangat mengerti waktu kamu bisa jelaskan ke orang kok. Kalau dengan yardstick yang kamu pakai di dunia dan untuk keamberan tadi, yes. Tapi kan bukan berarti hanya karena ini kamu amber di sekitarnya ini nggak ada yang tumbuh. Bukan berarti kamu berhenti mengisi kan? Iya. Kamu nangkep maksudku ya? Nangkep nggak anggap. Jadi misalnya gini, kamu ngomong bahwa yang bisa menjelaskan itu adalah orang yang punya skill yang paling tinggi. Maka kamu berpikir pada waktu gelasmu mbok isi dan ini amber, di sekitarnya pasti akan ada tanaman yang tumbuh. Itu kamu menjelaskan berarti dia bisa mengartikulasikan dengan baik, therefore ilmunya tinggi. Tapi tak taruh di tempat lain yang pasir, nggak ada bibitnya, diginiin dia nggak tumbuh, bukan berarti dia tidak bisa. Itu ya, itu nomor 2. Nomor 3, kalau kamu ngomong orang yang bisa menjelaskan, itu memiliki ilmu yang paling tinggi. Berarti kamu mengasumsikan bahwa bisa nggaknya omongan dia dimengerti, itu menunjukkan pinter nggaknya dia. Betul nggak sih? Iya. Kamu ngomong orang bisa menjelaskan itu adalah pada waktu kamu bisa ngerti dia ngomong apa. Ya toh? Aku ngerti, pinter awakmu. Jadi ini siapa? Betul gak sih? Iya. Bisa gak orang itu pinter, tapi kamu gak ngerti? Ya bisa juga. Mungkin gak orang yang tidak kamu ngerti itu ternyata gendeng? Mungkin juga. Jadi antara dia gendeng atau dia wise. Betul kan? Jadi akhirnya in the end, kita tuh gak bisa melihat cuma satu sisi. Setiap kali kita mentok di satu sisi, kita harus berpikir sisi lainnya apa ya? Ada gak ya? Itu adalah satu bagian dari caramu mengisi cupmu itu tadi. Adalah consider other point of views. Dan gak berpikir bahwa cuma ada satu jalan tok. Dan tidak berpikir bahwa ini pasti. Karena kalau kamu merasa segalanya bisa dipastikan, berarti kamu berpikir bahwa kamu sudah tahu segalanya. Dan berarti, gelasmu sudah penuh. Dan berarti kamu kepingin minum kopi yang mambu, tengi, gitu loh. Possible nggak ya? Semakin ngomong itu aku semakin merasa, I really don't know anything gitu. Dan memang harus begitu. Orang sing, menurut aku ya, orang itu mulai ada harapan untuk jadi pinter pada waktu dia bisa mengakui dia nggak tahu segalanya. Semakin orang tuh merasa goblok, kemungkinan besar dia tuh semakin banyak sudah belajar. Jadi yardstick-nya itu
menurut aku harus dipikir ulang. Caramu mikir, caramu mengukur dunia ini, caramu menilai sebuah kesuksesan, caramu menilai sebuah hidup, itu harus diubah. Bukan caramu, cara kita. Cara kita, ya. Karena apa? Ya tadi itu, kamu pasrah dengan apa yang diomongin sama dunia ini, harus cepat, harus kaya, ya kan? Harta tahta wanita dan segalanya. Gitu loh. Maksudku tuh nggak seperti itu gitu. Kenapa kok nggak bisa mikir bahwa mungkin ada cara lain tuh. Ini ya, orang kaya, ya pendapatan 300 triliun setahun misalnya. Punya rumah, kalau di Surabaya kira-kira punya rumah, pemandangannya apa? Golf. Wih, keren ya? Ya, keren. Oke. Petani nggak punya duit, pagi-pagi bangun di Ngadas, tahu Ngadas? Bali. No, Ngadas itu dekatnya Bromo. Dua Sopol, gitu kan, tempatnya desa sekali. Pemandangannya bagus, nggak ono polusi. Kamu di golf lihat suket paling banter ambil caddy. Iya. Kan? Kadang-kadang ono bola nyasar di rumahmu gitu. Di situ kamu lihat hawanya dingin, pohon-pohonnya macam-macam, seger. Pagi-pagi kamu nyeruput kopi robusta. ASMR. Anget. Gitu. Istrinya datang bawa telo goreng. Pak, makan pak. Telo gorengnya. Aduh panas. Anget. Keres. Berangkat ke sawah. Kerja. Pulang. Pemandangannya bagus lagi. Kayak mana? Tergantung yang dalam isinya dia kok. Besoknya dolar turun. Suku bunga naik. Cindy Graha hampir meso. Cindy Graha, duh, Pak, tolong dipindahkan investasi saya Pak. Ini, Bapak sing situ kepanasan nih Bu, telon nih Bu. Tapi kan it doesn't mean all of us harus jadi petani dan hidupnya buang semua. Bukan, tapi maksudku adalah consider bahwa dunia ini ada cara lain untuk mengukur. Nggak cuma satu cara tok jadi happy dengan caramu. Coba nek koncomu petani kabeh, gak ono sing peduli kamu pakai sepatu apa. Kamu bawa tas apa, naik mobil apa, depositomu isi piro, omsetmu piro. Mungkin hidupmu juga nggak usah cepet-cepet banget. Betul nggak sih? Nek gak cepet lu, mati ta? Kamu nggak bisa jalan-jalan besok bawa Hermes, mati ta? Ya enggak. Kamu bawa Hermes, isinya duitnya berapa ratus miliar. Kanker rahim, happy ta? Itu loh maksudku. Kenapa kok kita selalu fixated sama satu cara untuk menilai hidup? Satu cara menilai kesuksesan. Kenapa kok sebuah podcast mengundang orang-orang yang dianggap sukses? Gimana kunci suksesmu? Kamu melakukan ini, kenapa nggak ada yang highlight kegagalannya orang? Karena cara ngukurnya cuma satu. Di mana satu itu cara ngukurnya adalah ilusi yang kita ciptakan supaya kita melihat bahwa hidup itu pasti. Asli nih, bull. Nah, itu loh. So actually you have to do it inward, not outward. Menurut aku gitu. Sadly speaking, kita dianggap harus melihat outward. Pinjem bajunya orang lain. Untuk bisa merasa happy. Tervalidasi gitu. Iya. Kamu lihatanlah bisnis-bisnis sekarang ya. Kamu business woman. Ada berapa bisnis yang tahun lalu dipuja-puja, ya kan? Sekarang jadi tai kucing. Iya, banyak. Makanya kan? Ada berapa orang yang dulunya dikagumi, sekarang dihujat. Wih, hidup itu aneh dan sangat dinamis gitu loh. Coba bayangkan. Tapi setelah itu, karena sosial media yang cepat, they move on to another person, they move on to another company to worship. Tapi ada nggak yang berhenti mikir, mungkin ya caraku melihat hidupku ini keliru. Mana yang lebih rewarding? Itu loh pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kamu mau melakukan ini semua, ya itu nomor 1 PR-mu. Orang nggak paham omonganku, aku yakin teman-teman di sini yang sudah mikir aku ini gak genah sudah pikiranku.
tanggung jawab kita adalah melihat ke dalam, ke diri sendiri. Orang lain tidak bertanggung jawab dan bukan menjadi penyembuh yang kita harus dapatkan. Oke. Apakah berarti dia tidak menjadi part of your healing?